Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Elviana dari Prodi PG PAUD semester 5 dengan NIM 18623500003. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas UAS profesional guru dengan judul Guru Profesional di Era Digital, Pilar Pembentukan Karakter dan Penggerak Kualitas Pendidikan Nasional. Latar belakang presentasi ini membahas peran strategis guru sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik di tengah tantangan global. Fokusnya adalah pada tanggung jawab moral dan profesional guru dalam menghadapi era digital melalui penguasaan 4 kompetensi utama serta penerapan kode etik profesi. Latar belakang makna dan hakikat profesi keguruan. Definisi profesi guru. Guru adalah seorang yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Guru bukan hanya penyampai ilmu pengetahuan, tapi juga pembimbing moral, pembentukan karakter, dan fasilitator pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai pendidik atau edukator, guru berperan menanam nilai-nilai moral, spiritual, dan karakter kepada peserta didik, mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati, membentuk kepribadian beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan. Guru adalah teladan atau role model menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai pengajar instruktur, guru berperan mentransfer dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menyampaikan materi sesuai kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar. Guru membantu siswa menjadi pembelajar mandiri di era informasi. C. Sebagai pembimbing dan fasilitator atau mentor dan fasilitator. Guru tidak hanya mengajar tapi juga membimbing arah pengembangan diri siswa, membantu siswa memahami potensi dan minatnya, menuntun pengembalian keputusan yang tepat, membina aspek emosional dan sosial peserta didik. Guru berperan sebagai mitra belajar dan penuntun kehidupan. D. Sebagai pelatih atau trainer. Guru melatih keterampilan akademik maupun non-akademik siswa, melatih berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, menyiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja dan kehidupan global. Guru menumbuhkan kecakapan hidup atau life skill yang relevan dengan abad ke-21. Peran guru dalam sistem pendidikan nasional. 3. Peran guru di era digital dan globalisasi menjadi pengarah literasi digital dan penggunaan teknologi pembelajaran yang bijak, mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan berdaya saing global. Tetap juga menjaga nilai-nilai budaya nasionalisme di tengah arus global. Guru berfungsi sebagai jembatan antara tradisi pendidikan dan inovasi modern. Kesimpulannya, guru dalam sistem pendidikan nasional bukan sekedar pengajar tapi juga pendidik yang menanamkan nilai, pembimbing yang menuntut potensi, pelatih yang menumbuhkan keterampilan, dan agen perubahan yang meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Guru sebagai agen perubahan dan pembentukan peradaban. Guru bukan hanya sekedar mengajar di kelas tapi juga perubahan agen of change dan pembentukan peradaban, civilization builder. Artinya guru memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat melalui pendidikan serta membangun fondasi moral, intelektual, dan sosial kemajuan bangsa. Guru sebagai agen perubahan dan pembentukan peradaban. 1. Tugas guru dan fungsi guru yang holistik: mendidik, membentuk karakter, nilai, kepribadian, mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan secara kreatif dan efektif, membimbing, mengarahkan peserta didik mencapai potensi terbaiknya, melatih, mengasah keterampilan, kemandirian belajar, menilai dan mengevaluasi, mengukur perkembangan dan capaian belajar secara objektif. Guru sebagai agen perubahan dan pembentukan peradaban. Guru di era digital, tantangan dan peluang. 1. Transformasi pembelajaran berbasis teknologi, tantangan dan etika, distraksi digital dan literasi media, inovasi pembelajaran digital yang humanis. Profesionalisme guru, kunci mutu pendidikan berkelanjutan, pengembangan kompetensi pedagogik, memahami karakteristik peserta didik profesional, menguasai bidang ilmu dan metodologi, sosial, membangun komunikasi positif dan kolaborasi, kepribadian berintegrasi, disiplin, dan beretika. Mengapa guru disebut profesi vital? Guru disebut profesi vital karena memegang peranan langsung dalam pembentukan sumber daya manusia atau SDM yang berilmu, berkarakter, dan berdaya saing. Tidak ada profesi yang lain tidak bersentuhan dengan hasil kerja guru, seperti dokter, insinyur, pemimpin, dan ilmuwan. Semuanya berawal dari bimbingan seorang guru. Guru adalah penggerak utama peradaban bangsa karena melalui pendidikan mereka menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan intelektual. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, di tangan guru terletak nasib suatu bangsa.
Peran strategis guru dalam pendidikan nasional. Satu, guru berperan sebagai pendidik profesional yang menjalankan tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berkreatif, dan bertanggung jawab. Dua, sebagai pelaksana kurikulum, guru menjembatani kebijakan pendidikan dengan praktik nyata di kelas. Tiga, sebagai pembimbing karakter, guru memastikan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tapi juga nilai moral dan kepribadian. Empat, guru juga menjadi agen perubahan sosial, pembangunan budaya literasi, kemajuan toleransi, dan kemajuan masyarakat di era digital. Di sini ada transfer ilmu dengan pembentukan karakter dan pembangunan potensi. Kita bisa lihat dari bagian-bagiannya. Terus penjelasannya, guru yang ideal tidak hanya mengajarkan untuk tahu, tapi mendidik untuk menjadi manusia seutuhnya. Tantangan tanggung jawab guru di era digital dan global. Tantangan di era digital, guru kini menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Tantangan meliputi literasi digital, membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan produktif, hoax dan etika bermedia, mendidik siswa berpikir kritis dan beretika di dunia maya, AI atau cyberbullying, mengarahkan penggunaan kerjasama buatan secara etis dan pencegah kekerasan digital. Perubahan karakter belajar, siswa kini lebih visual, cepat bosan, dan kritis. Guru harus berinovasi agar pembelajaran tetap relevan. Hubungan dengan tantangan global kompetensi abad 21, guru bertanggung jawab menyiapkan peserta didik akan memiliki 4 skill seperti skill di atas seperti yang kita lihat, 4 skill yang di atas. Guru menjadi pengarah agar generasi muda tidak hanya meletak teknologi tapi juga berkala berempati bertanggung jawab di dunia global. Profesionalisme berkelanjutan. 4 kompetensi guru. Kompetensi pedagogi, kemampuan memahami karakteristik peserta didik, menciptakan strategi belajar yang efektif, menggunakan strategi diferensiasi sesuai gaya belajar siswa, melakukan asesmen autentik, menilai kemampuan secara utuh. Guru mampu menjadikan kelas sebagai tempat belajar yang hidup dan bermakna. Kompetensi profesional, guru mampu menguasai materi pelajaran dan terus berkembang diri, mengikuti pelatihan, seminar, dan komunitas belajar, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran digital. Guru profesional selalu belajar sepanjang hayat. Kode etik profesi guru, kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat, menumbuhkan empati dan kerjasama dalam komunitas sekolah. Guru menjadi penjembatan hubungan harmonis antar sekolah dan masyarakat. Kompetensi kepribadian, kemampuan mencerminkan kepribadian luhur yang dapat diteladani, menunjukkan integrasi, disiplin, kestabilan emosi. Jadi panutan dalam sikap, tutur kata, dan tanggung jawab moral. Guru adalah sumber keteladanan karakter bagi peserta didik. Kode etik profesi guru. Pentingnya kode etik. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesi agar guru membangun hubungan positif dengan siswa berdasarkan rasa hormat dan sayang, menjaga profesionalitas kepercayaan publik sehingga masyarakat menilai sebagai profesi yang terhormat, menjamin kualitas pendidikan nasional melalui perilaku etis konsisten. Contoh pencapaian kode etik, guru tidak memihak saat menilai siswa, dengan objektif dan adil, menjaga kerahasiaan nilai dan privasi siswa, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau posisi terhadap peserta didik. Dengan kode etik, guru tidak hanya mampu mengajar tapi juga layak dipercaya. Studi kasus, tingkat, dan solusi. Kasus siswa kecanduan gawai atau HP. Seorang siswa mengalami keteranan prestasi karena terlalu sering bermain game online dan mengakses media sehingga larut malam. Ia sering mengantuk di kelas, sulit fokus, dan cenderung menarik diri dari kegiatan belajar kelompok. Sikap guru profesional berdasar kompetensi dan kode etik. 1. Kompetensi pedagogi. Guru memahami penyebab perilaku siswa, melakukan observasi, lalu menyusun strategi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, menggunakan teknologi secara positif, misal gamifikasi belajar. 3. Kompetensi sosial. Guru menjalani komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mencari solusi bersama tanpa menyalahkan siswa. 5. Kompetensi kepribadian. Guru menunjukkan empati dan kesabaran, menjadi teladan dalam penggunaan gawai secara bijak. 7. Kompetensi profesional. 8. Guru harus 7 kompetensi profesional, yaitu guru terus memperbarui pengetahuan tentang literasi digital agar dapat menuntut siswa menggunakan teknologi untuk belajar, bukan sekedar hiburan. Studi kasus, masih studi kasus dan tingkat solusi. Di sini tetap sama, bisa kita lihat peran pembelajaran di kelas. Guru mengintegrasi pembelajaran berbasis teknologi secara pasif seperti proyek digital atau pembelajaran daring kreatif agar siswa melihat gawai sebagai alat belajar, bukan sekedar hiburan. Penutupnya, ringkasan poin penting. Yang pertama, guru ada profesi vital strategis dalam membangun masa depan bangsa. 2. Tugas guru mencakup mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi. 3. Tantangan era digital menuntut guru berkompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. 4. Kode etik menjadi pedoman moral untuk menjaga profesionalitas dan hubungan positif dengan siswa. 5. Guru adalah agen perubahan dalam membentuk peradaban yang menanamkan nilai kemanusiaan.
Pesan reflektif, seorang guru mungkin hanya mengajar satu generasi, tetapi pengaruhnya membentuk masa depan sebuah bangsa. Guru bukan hanya membangun pengetahuan, tapi juga menyalakan cahaya karakter dan harapan bagi generasi penerus Indonesia. Di sini ada daftar-daftar sumber analisis materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman. Semoga kita semua terus menghargai peran guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.